Akuarium merupakan wadah transparan yang berfungsi untuk menampung makhluk hidup air. Kualitas air pada akuarium sangat penting untuk diperhatikan, karena dapat mempengaruhi kesehatan makhluk hidup di dalamnya. Pada akuarium, terdapat beberapa parameter seperti pH, GH, suhu, dan yang paling penting, kadar amonia. Utamanya, amonia dihasilkan melalui kotoran hewan. Tingginya kadar amonia dalam akuarium dapat berbahaya bagi hewan, bahkan dapat menyebabkan kematian. Namun, menjaga kualitas air akuarium membutuhkan banyak tenaga dan waktu. Maka, kami mencoba untuk membuat sebuah sistem yang dapat mengontrol kualitas air dan menggantinya secara otomatis melalui konektivitas IoT. Halo semua, perkenalkan saya Galen. Saya Arya. Kami dari sekolah SMA Santo Aloysius II. Nah, di video kali ini kami akan membagikan tentang hasil percobaan kita mengenai alat penguji kadar amonia dalam air berbasis IoT. Nah, jadi pada percobaan pembuatan alat menguji kadar amonia dalam air berbasis IoT ini, kami memiliki dua objektif. Yang pertama yaitu mengetahui kemampuan sensor MQ135 dalam mendeteksi amonia. Dan yang kedua yaitu menerapkan alat penguji ini pada sebuah sistem yang dapat mengganti air secara otomatis. Berikut adalah komponen-komponen yang digunakan pada proyek ini. Yang pertama adalah MQ135, sensor yang dapat mendeteksi uap amonia. Spesifikasinya adalah sebagai berikut. Kemudian, analog to digital converter, digunakan ADS1115 agar hasil yang didapatkan lebih akurat. Kemudian ESP32 sebagai microcontroller, relay 5V untuk mengatur buka tutupnya solenoid valve, dan karena ESP32 hanya dapat mengirim sinyal 3,3 volt, dibutuhkan transistor tip 41C agar ESP32 dapat mengendalikan relay. Dan yang terakhir adalah solenoid valve 220 volt normally closed untuk mengatur keluar masuknya air. Nah, ini adalah rancangan dari alat yang kami buat, lengkap dengan koneksi antar pinnya. Jadi dimulai dengan MQ135 yang mengirimkan sinyal analog ke ADS1115 yang kemudian diteruskan lagi ke ESP32. ESP32 kemudian memproses program dan mengirimkan sinyal 3,3 volt ke transistor. Ditambahkan juga resistor 1000 ohm untuk mencegah transistor menarik arus yang terlalu besar dari ESP32. Sinyal tersebut kemudian diubah menjadi 5 volt dan diteruskan ke relay 5 volt. Relay 5 volt terhubung dengan dua solenoid valve pada pin output common dan normally closed. Solenoid valve kemudian terhubung dengan sumber listrik 220 volt dan akan terbuka ketika diaktifkan oleh relay. Oke, berikut adalah kode yang kami buat pada Arduino IDE. Nah, ini adalah bagian untuk mengimport library yang dibutuhkan ADS115. Kemudian, ini untuk menentukan pin mana yang terhubung dengan relay. Di sini kami menggunakan pin 23. Ini adalah bagian untuk kalibrasi sensor. Jadi, tegangan saat udara bersih itu 0,05 volt. Tegangan saat kadar amonia tertinggi, kami gunakan amonia 20%, yaitu 0,19 volt. Nah, kemudian dengan rumus ini didapatkan angka ppm maksimal, yaitu saat amonia 20% adalah 200.000 ppm. Nah, di sini juga ada ambang deteksi amonia. Kami buat ambang terkecil. Jadi ketika sensor mendeteksi amonia, maka program akan langsung berjalan. Lalu ini adalah bagian untuk inisialisasi perangkat. Saat dimulai, relay akan berada dalam posisi high, yang berarti non-aktif. Nah, selanjutnya ini adalah bagian untuk mengubah hasil ADC menjadi voltase. Kemudian ini adalah kalkulasi amonia dengan rumus perbandingan. Dan ini hasil perhitungan amonia untuk melihat bacaannya secara langsung. Dan yang terakhir, bagian ini berfungsi untuk mengontrol solenoid valve. Ketika amonia terdeteksi, relay akan diberi sinyal low sehingga dapat mengaktifkan valve. Nah, sebaliknya, jika amonia sudah tidak terdeteksi, sinyal akan kembali menjadi high dan valve kembali tertutup. Setelah alat selesai dibuat, kami melakukan pengukuran dengan cara mendeteksi berbagai macam kadar amonia, dimulai dari 20% dan diencerkan hingga 10 kali lipat. Pengenceran ini kami lakukan sampai sensor MQ135 tidak dapat mendeteksi kadar amonia yang tersisa. Setelah dilakukan pengukuran, didapatkan data sebagai berikut. Dari grafik dapat dilihat bahwa output sensor meningkat seiring dengan kenaikan kadar amonia. Hubungan antara kadar amonia dan output sensor menunjukkan pola yang lebih cenderung logaritmik daripada linear. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam kadar amonia pada konsentrasi rendah
menghasilkan perubahan besar pada output sensor. Sementara pada konsentrasi tinggi, kenaikan amonia tidak lagi menyebabkan peningkatan output sensor yang sebanding. Nah, dapat dilihat juga bahwa simpangan baku pada konsentrasi yang tinggi relatif besar. Hal tersebut disebabkan oleh penumpukan gas amonia pada sensor ketika pengukuran, sehingga hasil yang didapat kurang akurat. Selanjutnya adalah sistem yang memanfaatkan alat tadi untuk bisa mengganti air secara otomatis. Jadi, sensor MQ135 kami tempel kepada mulut ember agar dapat mendeteksi lebih stabil. Kemudian solenoid valve dihubungkan dengan keran yang terus menyala. Nah, kami juga menempatkan solenoid valve kedua di bawah ember untuk jalan keluar air. Dan kami kontrol melalui laptop untuk melihat outputnya. Dan yap, ini adalah hasilnya. Pertama, kami tambahkan amonia ke dalam air. Saat sensor mendeteksi amonia, maka solenoid valve akan terbuka dan mengeluarkan air. Air akan terus keluar sampai sudah tidak dideteksi amonia lagi. Nah, ini adalah tampak dari solenoid valve yang bawah. Untuk output yang maksimal, dibutuhkan pompa agar aliran air lebih besar. Setelah amonia sudah tidak terdeteksi lagi, maka solenoid valve akan berhenti dengan sendirinya. Nah, jadi kesimpulan pada percobaan kami kali ini yaitu alat yang telah kami buat sudah mampu mengukur kadar amonia dalam air dan sudah berhasil mengganti airnya dengan lancar. Namun, kalau untuk diterapkan dalam akuarium sehari-hari, mungkin belum bisa karena kadar amonia terkecil yang dapat ditolerir atau aman untuk makhluk hidup dalam air masih sangat kecil jika dibandingkan dengan skala terkecil yang dapat diukur oleh MQ135 itu. Nah, jadi saran dari kami untuk percobaan selanjutnya dapat digunakan sensor amonia dalam air sehingga pengukuran yang dihasilkan dapat lebih akurat. Nah, sekian saja video dari kami. Semoga percobaan yang kami buat ini dapat menjadi acuan atau dapat bermanfaat untuk percobaan-percobaan ke depannya. Terima kasih.